Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Setia Wicaksono dari kelas MJ603 izin menyampaikan UAS metode penelitian sosial yang dimana dosen pengampunya Ibu Rati Anggoro Wilis SE FM CDMS CPOD. Saya mengambil judul pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pertama Medan Belawan. Jadi, Bu, ini dia bab satunya, bab pendahuluan. Nah, jadi Bu, latar belakang masalah ini konteks makronya atau fiskal nasional itu pajak sebagai tulang punggung APBN, lebih dari 80% penerimaan negara Indonesia bersumber dari sektor perpajakan. Kegagalan pencapaian target pajak akan berdampak langsung pada defisit anggaran dan terhambatnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan nasional. Itu ada perubahan paradigmanya, itu sistem self-assessment. Indonesia menganut sistem self-assessment di mana wewenang memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak atau WP. Kunci sukses sistem ini adalah kepatuhan sukarela atau voluntary compliance. Terus konteks mikronya dan fenomena di lapangan itu karakteristik wajib pajak orang pribadi atau WPOP. WPOP memiliki jumlah populasi terbesar dibanding WP Badan di seluruh Indonesia, Bu. Namun cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih fluktuatif dan rendah karena faktor literasi dan latar belakang pendidikan yang heterogen. Ibu, ini dia, Bu. Oke. Jadi, Bu, data masalah pada KPP Pertama Medan Belawan itu, Bu, sebentar ya, terbelakang. Itu pada tahun 2023 tercatat sebanyak 81.068 wajib pajak orang pribadi yang aktif. Jumlah SPT tahunan yang masuk hanya mencapai 60.947 dari target sebesar 67.361 SPT atau sekitar 90,48%. Ini menjadi indikasi bahwa masih terdapat tantangan dalam mendorong kepatuhan. Melihat kompleksitas persoalan tersebut, penting untuk dilakukan kajian empiris mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya di wilayah KPP Pertama Medan Belawan. Jadi untuk perumusan masalahnya, seperti ini, Bu. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pertama Medan Belawan. Lalu yang B ada apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pertama Medan Belawan. Yang C ada apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pertama Medan Belawan. Yang D apakah pengetahuan perpajakan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pertama Medan Belawan. Untuk tujuan penelitiannya ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pertama Medan Belawan. Yang B ada untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pertama Medan Belawan. Yang C untuk menilai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pertama Medan Belawan. Yang D untuk menguji pengaruh simultan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pertama Medan Belawan. Terus manfaat penelitian ini ada manfaat teoristis.
Itu manfaat teoretisnya ini untuk memperluas literatur akademik. Benar ini untuk memperluas literatur akademis di bidang akuntansi, perpajakan, dan manajemen keuangan publik. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta memperkaya literatur akademik terkait perilaku perpajakan di Indonesia. Untuk manfaat praktisnya, itu secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Temuan ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan melalui pendekatan yang menitikberatkan saat peningkatan pengetahuan perpajakan, penguatan aspek sanksi perpajakan, serta pengembangan program yang mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak secara berkelanjutannya. Selanjutnya, bagi KPP Pratama Medan Belawan, penelitian ini menyajikan gambaran empirik mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kerjanya. Informasi ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun program edukasi perpajakan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran serta sesuai dengan karakteristik wajib pajak setempat, sehingga efektivitas pelayanan dan pengawasan perpajakan dapat ditingkatkan. Baik, Bu, ini bab 2-nya tinjauan pustakanya. Eh, ini ada teori pengetahuan perpajakan. Seperti ini, Bu. Secara umum, pengetahuan perpajakan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengetahuan formal, yaitu pemahaman terhadap regulasi perpajakan yang berlaku seperti Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, dan peraturan teknis lainnya. Yang kedua, pengetahuan praktis yaitu keterampilan dan melakukan proses administratif perpajakan seperti pengisian surat pemberitahuan atau SPT, penggunaan aplikasi, e-filing dan e-billing, serta taat cara membayar pajak secara daring. Oke. Dan ini seterusnya, Bu. Eh, Terus ada 212 ini konsep sanksi perpajakan. Itu sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Itu biasanya seperti misalnya wajib pajak tidak menyetorkan pajak sesuai dengan seharusnya yang dia bayarkan, dan untuk telat lapor SPT tahunan itu biasanya telat lapor setor itu akan dikenakan sanksi, Bu. Oke. Jadi sanksi dalam perpajakan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu satu sanksi administratif yang meliputi denda atas keterlambatan penyampaian SPT, bunga atas keterlambatan pembayaran pajak, kenaikan pajak dalam hal tertentu seperti ketidakbenaran pengisian SPT yang menyebabkan kurang bayar. Yang kedua itu ada sanksi pidana yang dikenakan apabila terdapat unsur kesengajaan atau penipuan seperti penggelapan pajak, pemalsuan dokumen atau laporan fiktif. Laporan fiktif ini biasanya itu banyak yang terjadi di SPT PPN, Bu. Oke, Bu. Ini berikutnya, Bu. Jadi, sanksi perpajakan merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi sebagai pendorong kepatuhan melalui efek jerah. Penerapan sanksi yang efektif, proporsional, dan konsisten dapat meningkatkan kredibilitas otorisasi pajak serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri wajib pajak. Terus berikutnya ada definisi kesadaran wajib pajak. Jadi, kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting yang menentukan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesadaran ini mencerminkan sikap dan perilaku wajib pajak yang secara sukarela memenuhi kewajiban pajak tanpa paksaan, karena memahami bahwa pajak adalah kontribusi nyata bagi pembangunan negara. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, kesadaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman tentang fungsi dan manfaat pajak, tingkat edukasi dan sosialisasi perpajakan yang diterima, sikap moral dan etika kewajiban membayar pajak, persepsi keadilan dan transparansi sistem perpajakan. Terus ada teori kepatuhan wajib pajak. Itu kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan seperti pelaporan, pembayaran, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Oke, Bu, ini dia, Bu. Terus 2.2 itu keterkaitan antar variabel. Itu ada hubungan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan ini meliputi pemahaman tentang peraturan pajak, jenis pajak yang harus dibayar, prosedur pelaporan, serta konsekuensi dan ketidakpatuhan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang cukup
yang cukup tentang aspek-aspek tersebut cenderung lebih mampu dan termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Dan ini menurut eh, jurnal-jurnal sebelumnya, Bu, ada Wahyuni dan Kusuma, ada penelitian oleh Sari dan Santoso tahun 2020. Secara keseluruhan, hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak sangat erat dan positif. Pengetahuan yang memadai memberikan fondasi bagi WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Terus ada hubungan sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Eh, sa- jadi begini deh, Bu. Terus. Jadi hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak bersifat kompleks dan harus dilihat dengan bagian dari sistem yang terpadu di mana sanksi menjadi alat kontrol yang efektif jika diimbangi dengan pengetahuan perpajakan yang baik dan kesadaran wajib pajak. Terus yang ketiga ada hubungan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Jadi kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor psikologis yang berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oke. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Kesadaran ini berperan sebagai motivasi intrinsik yang menguatkan perilaku patuh berbeda dengan pengaruh sanksi yang lebih bersifat eksternal dan paksaan. Terus 2.2.4 itu hubungan antar variabel pengetahuan, sanksi, dan kesadaran. Jadi, dalam konteks kepatuhan wajib pajak, variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain secara dinamis. Pemahaman terhadap hubungan antar variabel ini penting untuk mengembangkan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara efektif. Ibu, ini terus. Jadi strategi pengelolaan kepatuhan pajak yang efektif harus mempertimbangkan ketiga variabel ini secara terpadu. Peningkatan pengetahuan harus disertai dengan sosialisasi sanksi yang jelas dan upaya membangun kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan komunikasi yang persuasif. Ini untuk penelitian terdahulunya, Bu. Oke. Ini kerangka penelitiannya itu, Bu, berarti variabel yang menjadi fokus adalah pengetahuan perpajakan sebagai X1, sanksi perpajakan sebagai X2, dan kesadaran wajib pajak sebagai X3. Sedangkan variabel bebas serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai Y sebagai variabel terikat. Berikut izin pustaka dan penelitian terdahulu ketiga variabel bebas tersebut diduga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi, oleh karena itu, kerangka penilaian ini dirancang untuk menguji pengaruh ketiga variabel bebas tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pertama Medan melawan. Jadi, seperti ini, Bu, kerangka penelitiannya, mengenai perpajakan X1, sanksi perpajakan X2, kesadaran wajib pajak X3, dan kepatuhan wajib pajak sebagai X3. Hipotesis penelitiannya yaitu, hipotesis 1 itu pengetahuan perpajakan atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai Y. Di KPP pertama, Medan melawan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk hipotesis duanya nih, yaitu ada sanksi perpajakan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, atau Y, di KPP pertama Medan melawan. Hipotesis 3 itu secara wajib pajak X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, atau Y, di KPP pertama Medan melawan. Hipotesis 4 itu pengetahuan perpajakan X1, sanksi perpajakan X2, dan kesadaran wajib pajak X3 secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, atau Y, di KPP pertama Medan melawan. Kombinasi dari ketiga variabel ini memperkuat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Itu ini, Bu, untuk metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitiannya. Jenis penelitiannya ini, Bu, jadi saya mengambil pendekatan asosiatif dipilih karena fokus penelitiannya adalah untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan atau pengaruh antar variabel. Jadi seperti ini, Bu. Oke. Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah kuantitatif asosiatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengujian hubungan antara dua atau lebih variabel yang diukur secara numerik. Ibu, objek penelitiannya ini wajib pajak
orang pribadi yang terdaftar di KPP Pertama dan Melawan. Fokus penelitian diarahkan pada perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mempengaruhi kewajiban perpajakan yang khususnya dilihat dari tiga aspek utama yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Terus data penelitiannya itu ada dua sumbernya, ada data primer. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pertama dan Melawan. Data ini mencakup informasi mengenai tingkat pengetahuan perpajakan, pandangan terhadap sanksi perpajakan, tingkat kesadaran pajak, serta perilaku kepatuhan pajak. Teknik pengumpulan dilakukan secara langsung dan atau daring, tergantung pada kondisi lapangan dan responsivitas responden. Data primer, itu Ibu. Oke, terus ada data sekunder itu diperoleh dari dokumen laporan dan publikasi resmi yang relevan seperti laporan tahunan dan statistik dari Direktorat Jenderal Pajak, terus data internal KPP Pertama dan Melawan mengenai jumlah wajib pajak dan kepatuhan, jurnal ilmiah dan artikel akademik yang mendukung teori dan variabel. Populasi dan sampelnya itu populasi dan ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif pelaksanaan kewajiban perpajakannya di KPP Pertama Medan Melawan. Populasi ini meliputi individu yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan diwajibkan melaporkan surat pemberitahuan atau surat pemberitahuan tahunan atau SPT baik dari kategori penghasilan usaha maupun non-usaha. Sampelnya itu yang pertama wajib pajak orang pribadi yang terdaftar aktif di KPP Pertama dan Melawan. Yang B sudah pernah melakukan pelaporan SPT minimal 1 kali dalam 2 tahun terakhir. Yang C bersedia menjadi responden dalam pengisian kuesioner. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Lovin karena jumlah populasi diketahui namun tidak seluruhnya dapat dijangkau oleh peneliti. Rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 5% digunakan sebagai berikut. N sama dengan N dibagi ke kurung 1 tambah N ke kurung E akar 2. Keterangan N jumlah sampel, N kecil jumlah sampel, N besar jumlah populasi, E tingkat kesalahan yang diinginkan, misalnya 5%, sama dengan 0,05. Jika menggunakan angka populasi 10.000, maka N sama dengan 1.000 dibagi, buka kurung 1 tambah 1.000 kali 0,05 kali akar 2. Lalu dapatlah hasilnya 384,6. Jadi jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah 385 responden. Namun untuk mengantisipasi data tiap kali atau dilengkap, peneliti akan menyiapkan sedikit lebih banyak kuesioner agar memenuhi kebutuhan data akhir. Teknik pengumpulan data itu menggunakan metode kuesioner atau angket yang disebarkan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pertama dan Melawan yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner dipilih karena mampu menjangkau responden dalam jumlah besar secara efisien serta cocok untuk penelitian kuantitatif yang bertujuan mengukur pengaruh variabel-variabel secara statistik. Dalam penelitian ini, kuesioner dirancang dengan skala Likert, Likert 5 poin di mana responden diminta menyatakan tingkat persetujuan untuk mereka terhadap sejumlah pernyataan dengan rentang 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Oke, sebelum penyebaran secara luas, dilakukan uji validitas terlebih dahulu dan reliabilitas terhadap kuesioner menggunakan data dari responden uji coba untuk memastikan bahwa instrumen dapat mengukur variabel secara akurat dan konsisten. Menurut Ghazali tahun 2018. Oke. Penyebaran kuesioner akan dilakukan secara langsung maupun daring atau online melalui platform digital seperti Google Forms guna menjangkau responden secara lebih luas. Ini definisi operasional variabelnya, Bu. Ibu, kesadaran wajib pajak, kebutuhan wajib analisis data. Dia digunakan diawali dengan statistik deskriptif, yaitu dari analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menyajikan karakteristik dari variabel-variabel penelitian secara sistematis dan terstruktur. Ibu, ini berikut adalah pustaka Ibu. Oke, Bu. Sekian dari presentasi saya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.